Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah Ta'ala berkata bidzikra wa atub alaina ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'u bihal qulub wa tuslihu bihal qulub wa taqtaliqu bihal usub wa talimu bihal suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadratul Muhtaram wal Muhtaram, segenap seluruh jamaah pengajian rutinan Pondok Pesantren Khaliyatul Nahli yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adikku, wabil khusus juga kepada akhina fillah Al-Ustaz Fuad, alhamdulillah telah memberikan ujangan kepada kita. Mudah-mudahan ujangan beliau bermanfaat untuk kita semua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga siapa? Bapak Cahyo apa Mas Cahyo? Om Cahyo ngomongin masalah tanggal, ngomongin segala apa diomongin. Lagi tahun baru ya, ini akhir bulan ya, akhir tahun, bukan akhir bulan, akhir tahun. Lagi awal tahun. Kalau ngomongin kalender mah ya begitu-begitu, bentuknya kalender angka, benar? Emang begitu-begitu doang. Ngomongin duit ya begitu-begitu doang. Dari dulu kan duit cepean mah, nolnya ada yang 2, ada yang 5, udah. Nambah atuh berubah ribu, nambah nolnya atuh lagi berubah ceban, nambah atuh lagi berubah. Di berapa itu ya? Cepet ya, udah begitu udah ya, habis ya, habis. Ngomongin utang katanya cicilan, ya utang biarin, pasti lunas, beneran. Lunasnya kalau kagak dibayar di penjara. Lah beneran mau utang bayar lunas. Ada juga mau lunas, bagaimana caranya? Masuk penjara, lunas urusan. Mau milih yang mana caranya? Bener begitu doang. Apalagi kita pengenin, beres semuanya. Makanya mudah-mudahan bicara kalender tadi dan saya sambungkan dengan Ustadz Fuad, kita jangan nyampe ketipu gara-gara urusan ngomongin tanggal, ngomongin angka. Jadi gara-gara urusan begituan doang, gara-gara ngomongin nol, urusan kita antar umat Islam jadi pada rusak semua. Betul? Gara-gara pada berantem, gara-gara ngomongin apaan? Duit, ceng banget tuh ngomongin angka doang. Terjadi pembunuhan ngomongin duit, apapun ngomongin itu baik ngomongin. Sebenarnya gini, saya pengen di Sudimara ini berubah sih. Orang-orang Jakarta
No yang diomongin berantem demo. Orang Jakarta kadang sampai iri. Saya saking irinya pekuyung kepala saya pemeriang, minggu meriang. Ternyata lemah banget kita manusia, lemah. Dikasih pilek doang nggak bisa ngapain saya. Dikasih pilek doang. Ini alhamdulillah saya paksain. Dikasih pilek orang bisa ngapa-ngapain, pilek doang. Kita dikasih pilek doang bisa ngapain. Dah. Orang Jakarta yang diomongin demo. Betul apa betul? Orang Tasik jauh-jauh ke Jakarta ngapain? Demo ngomongin apaan? Agama, ulama dari jauh-jauh Sukabumi, Bandung ke Jakarta ngomongin apa yang diomongin? Ulama berantem apa yang diomongin? Ulama lah kita. Yuk, mindset yuk. Kalau kita berantem, belain ulama, ditonjok dapat pahala, nonjok dapat pahala. Kalau belain ulama, kalau kita berantem sama saudara, diceleduk ngomong berantem sama saudara, ketonjok dapat dosa, kita nonjok dapat. Dua-duanya ketonjok, kita dapat begituan, bukan begituan. Tadi ngomongin begitu. Hati-hati ah. Kemarin pengajian memang kemarin pengajian. Katanya ngaji kudu diulang-ulang. Kemarin memang pengajian. Ayo saya tanya, kemarin ada berapa perkara? 5. Yang saya bahas itu berapa? Ustaz mah tahu, kalau Ustaz mah pinter, tahu. Doain, amin. Ustaz siapa namanya? Ustaz Farhan. Ustaz siapa? Luki. Siapa? Farhan. Panggilannya siapa? Kalau calon Ustaz yang fit, dengerin. Kalau ngaji itu tahu nih kemarin seminggu bahas apa nah ini. Kalau orang emang ngaji memang tak nyangkut. Oh ini kemarin dibahas berapa sekian, tahu langsung. Jadi kemarin kita ngebahas 5 perkara. Yang dibahas baru kurang berapa jadinya? 2. Kalau ditotal berapa? 5. Kan begitu. Jadi yang pertama jangan kita menyepelekan ulama. Kalau 2 jangan nyepelein pemerintah. Yang ketiga jangan nyepelein tetangga. Yang ketiganya, yang ketiga mau baik. Iya, gue salah dikit ya. Kamu mau baik. Udah mau berhenti juga nih ngajar. Lah kita belum ngapa udah mau baik. 3. Ya aku belum ngapa-ngapain. Wa min istakhafa bil akribai minal arhami khasyiral mawaddata ay ahlaka mahabbatahu. Musonib menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda. Yang keempat, hati, ini puncak terjadinya kemelut itu di sini yang keempat. Barang siapa yang menyepelekan saudaranya, maka dia akan kehilangan rasa cinta dari saudaranya. Hati, kita sesama muslim berantem, yang sedih bukan orang tua kita doang, tapi Rasulullah sedih. Umat Islam saling mencaci maki, yang sedih Rasulullah. Rasulullah itu di makomnya di kuburan sedih kalau kita pada berantem. Kita itu disuruh saling memuliakan. Kalau kita saling memuliakan, Rasulullah bahagia. Makanya jangan mau tertipu. Ini setan pinter. Setan tuh paling gak mau melihat kita umat Rasulullah itu pada akur. Kenapa? Karena rata-rata kalau orang akur, rata-rata tujuannya selalu positif. Kalau orang akur, ini satu kampung akur nih. Itu yang ada di otak mereka dalam satu kampung cuma satu. Apa hal baik?
Bagaimana kampung menjadi bagus, bagaimana kampung menjadi tentram, bagaimana kampung menjadi indah, bagaimana kampung menjadi sejuk, bagaimana kampung indah dipandang orang, bagaimana kampung terdengar indah di kedengaran orang. Kebaikan. Tapi kalau satu kampung pada ribut, Rasulullah sedih, nangis Rasulullah. Ngaji kita tiap hari disuruh berzikir, tujuannya manfaat zikir itu yang paling utama, bikin hati kita lembut. Karena siapapun kita, Allah nggak mandang yang tua, nggak mandang yang muda, nggak pandang yang miskin, nggak mandang yang kaya, tapi yang Allah pandang yang paling bertakwa. Mau siapapun dia, nggak mandang orang Betawi, nggak mandang orang Jawa, nggak mandang orang Sunda, nggak mandang orang Palembang, Batak, segala macam. Mau orang ujung pandang, mau orang mana itu, mau Timor Leste segala macam. Enggak, yang dilihat cuma takwanya doang. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya pink, mau rambutnya rintik, mau rambutnya gondrong, mau rambutnya botak. Enggak dilihat sama Allah, yang dilihat itu takwa. Takwa itu terletak di dalam hati. Kalau satu kampung semuanya takwa, pasti maka satu kampung itu akan diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada saling menyepelekan. Semua bersatu padu bagaimana dulu Rasulullah SAW mengembangkan Islam. Sekarang lihatin Islam bagaimana. Islam diinjek-injek. Ada koruptor, maling, rampok duit bansos, orang langsung dipenjara. Ada maling ikan, orang dirampok, ditangkap begini kakak. Ada maling duit rakyat, orang langsung ditangkap. Dikawal sama polisi, orang langsung dirantai kakak. Udah kayak artis digiring, cuma pakai kostum doang, udah kayak mau kampanye. Betul kakak? Betul nggak? Nah, kenapa kiraan Islam begini? Karena dilihat Islam di Indonesia ini lemah. Bukan Islamnya yang lemah, pemilik dan pemegang agama Islam itu lemah. Kenapa? Karena mereka tahu umat Islam di Indonesia itu sekarang materialistis. Lah kok materialistis? Iya, gampang tersinggung. Gara-gara urusan partai berantem, betul kagak? Tolol antar ustad menejek-ejekan gara-gara beda parpol, kan tolol tuh ustad. Ada nggak ustad yang begitu? Ustad tolol, bener. RT sama RT beda partai menjeklekan, berarti RT-nya bukan gue ya. Ustazah sama ustazah beda dukungan, main ceng-cengan, berarti itu ustazah. Ada saudara, lucunya antar saudara, satu induk, beda pemilih, berantem kan tolol. Betul kagak? Ada nggak yang begitu? Ya bukan orang sini, alhamdulillahnya mah. Cuma pindahan dari sini kayaknya itu orang. Pak, yang lucu kita orang Ciledug gara-gara urusan partai jadi anggota dewan kagak kita. Jadi pengurus dapat duit bulanan kagak kita, gara-gara cuma dikasih duit 50.000, mit amit des bonbon habis, terlalu kagak ada disebutin, bener berantem sama saudara, berantem sama tetangga, ada yang begitu? Pinter apa ada yang begitu? Kadang-kadang lucunya antar majlis taklim, mit amit. Antar majlis taklim, antar musola, antar masjid, unyil, bodoh, jangan ikutin. Kita ngikutin siapa? Jangan ngikutin partai, ngikutin siapa? Ngikutin ulama, itu harus kita ikutin. Makanya kalau kita mau disebut materialistis, ikutin ulama. Lihatin Nabi Gerinjing, gol baik, buceh. Cuma hebatnya pejuang begitu. Boleh ke OPBGT, keren.
Siapa yang jelek? Ketidakadilan yang jelek di situ. Ini disebutnya bagaimana Islam sekarang itu diobok-obok oleh orang-orang yang membenci Islam. Kita di sini saudara satu kampung Islam semua. Hebatnya lagi kita di satu akar. Coba renungin saya, Pak. Jangan saling nyepelein. Kita ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Postur tubuh pun masing-masing. Ada kayak saya ceper. Saya kan ceper. Saya kalau pengen mah kalau minta sama Allah, kudunya masak kan yang gede. Masuk gagah gitu. Mustajid banget. Saya kalau kumpul sama Habib ceramah lucu. Apalagi saya Habib Fadli. Habib Fadli tahu deh potongan Arab. Habib Fadli terus ceramah udah beliau. Lah kita udah kayak anak dia. Lah kenapa? Karena tadi postur tubuh kita kecil. Kita nggak minta begini. Kita ini latar belakang sosial kita beda-beda. Ada yang jadi PNS, ada yang orang biasa, pegawai swasta. Ada yang kerja, ada yang usaha, betul? Kita ini beda-beda. Peletakan dapur kita aja beda-beda. Peletakan cara naruh piring aja beda-beda. Cara jangan jauh-jauh, cara naruh olap. Beda topok, cara naruh topok pun setiap rumah berbeda. Nah, kalau ini bisa kita terima, kenapa kita nggak bisa melihat sisi lain dari yang lainnya? Awas, jangan saling nyepelein. Kenapa? Bisa menghilangkan kata Nabi. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya yang ngomong Nabi. Kalau kita sudah nyepelein saudara kita sendiri, jangan salahkan saudara kita kalau seandainya hilang rasa cintanya kepada kita. Saya sih suka ngerasa gini. Ini banyak saudara-saudara yang gimana gitu ke saya. Saya akhirnya ngerasa begini. Mungkin karena gue nyepelein dia kali ini. Akhirnya hilang rasanya. Karena kalau orang udah disepelein itu cinta. Ya Allah Rabbi. Kalau kita saling menghargai, menghormati, indah betul. Saya tanya, ada nggak pernah lihat orang miara harimau? Hah? Kagak ada. Berarti belum pernah ke sono ya? Emirat. Saya bilang, pernah nggak lihat orang miara harimau? Harimau dipiara kayak miara kucing, kayak miara kambing. Pernah nggak lihat? Kita lihat bagaimana harimau puasnya, tetapi karena orang mungkin tidak menyepelekan harimau dia dikasih makan, dikasih lembut, dikasih kelembutan, kebaikan segala macam. Akhirnya harimau pun memberikan rasa cintanya karena dimakan. Nah gantian, pernah nggak kita melihat orang dicakar kucing? Saya tanya, kucing hewan yang disayang Rasulullah apa enggak? Rasulullah sayang betul sama kucing. Berarti kucing pembawa sial, pembawa kebaikan. Kira-kira tuh kucing binatang buas apa binatang yang bisa nurut? Yang bisa. Kucing membahayakan apa kagak? Pernah nggak kita melihat orang dicakar kucing? Pernah nggak melihat orang digigit kucing? Kenapa kucing bisa menggigit? Gigi yang gue tahu. Nenek-nenek juga bisa gigit. Cuma gigitan nenek-nenek agak bekas. Cuma berasa geli doang. Kalau ngomong gigi mah, dulu juga kita sudah gigitin tetek mak kita. Cuma waktu kita lagi nete dulu, karena kita kagak begigi nih gusi, tetek mak kita agak putus. Makanya dalam agama, kenapa diberikan hukum anak 2 tahun itu harus disapi? Karena memang batas untuk menyusui anak itu cukup 2 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena 2 tahun itu anak itu udah nunggu gigi, khawatir pipit.
Kalau kita bapaknya yang gantian nenek, ya kemungkinan gigit. Lu ya lantas lah ini ya orang yang ngomongin kucing, ini lagi ngomongin kucing, ya lagi nyontoin. Ada nggak? Waduh, begini bapaknya sadar, kaki-kaki goblok udah dipikir. Paling ngeledek doang. Bener kan? Pertanyaannya, kenapa kok kucing sampai gigit? Padahal kucing hewan yang sangat bahasa nurut. Karena kucing ini kita sepelein. Kenapa kucing bisa nyakar? Karena kita sepelein di kucing. Coba kalau kucing kita hormati, di kucing kita muliakan, di kucing. Mohon maaf, kadang cuman dia makan atau bersikap baik depan kita, bahkan mohon maaf kita tidur disamperin oleh kucing, dilus-lus di kucing depan kita, ngajak bercanda begitu, betul. Bahkan banyak ulama-ulama yang ketika hidup memiliki kucing, ketika sampai mereka meninggal pun tuh kucing diam di makomnya. Banyak. Kenapa? Karena kucing ini tipikal hewan yang begitu nurut. Nah, kita ini manusia. Ayo ngaji yang benar. Jangan cuma gara-gara urusan followers, tidak ada followers. Manusia. Jangan begitu, umat Islam nggak boleh begitu. Ada followers, tidak ada followers. Bahaya. Saya yakin di sini kita, mohon maaf, tidak ada orang yang miskin di kampung kita, alhamdulillah. Tidak ada. Tetapi kita ini kurang bisa saling menghargai. Akhirnya terjadi suatu permasalahan yang besar. Apa? Persaingan. Makanya sampai awas, tidak boleh masuk ke zona ini. Kenapa? Karena zona ini adalah zona yang paling membahayakan. Tidak akan pernah ada garis finishnya dan tidak akan pernah ada pemenangnya. Semuanya yang masuk ke dalam pertandingan ini binasa semua. Tidak ada satupun orang yang menang dalam urusan ini. Paham kira-kira? Jangan saling menyepelekan, saling memuliakan, saling menghargai. Tolong, Rasulullah nangis, Rasulullah sedih. Kita pengen masuk surga, kata Rasulullah begini, lu bayar sama saudara lu kagak? Suka berantem lu ke neraka. Gue gak sudi sama lu. Malah Rasulullah marah. Ya Allah ya Rabbi. Marah. Ustaz Fuad bilang tadi, mohon maaf, di kuburan aja kita nanti mati gak mau disamperin. Hei saya tadi jangan suka nyeleneh. Di kuburan itu kita butuh saudara. Siapa bilang orang di sini nggak butuh saudara? Pasti akan menyesal seumur umurnya. Kita ini butuh saudara. Makanya dalam Islam itu kenapa saudara kita terbatas? Tidak cukup nasab, tidak cukup suku atau negara, sesuai dengan akidah. Kenapa? Karena begitu luarnya biasanya pentingnya kita bersaudara. Butuh doa. Duit mah besok habis. Kapan? Duit ini nggak berlaku kalau di kuburan. Di kuburan itu nggak ada ATM, nggak ada Indomaret. Mau kemana kita? Mau belanja kemana di kuburan? Ada ATM? Hah? Ada? Ya Allah sedihnya. Mau belanja ke Indomaret nggak ada, aus? Nggak ada. Ayo. Kuburan kita habis, dikucingin terus. Yang ada cuma tai kucing doang. Di atas kuburan yang ada cuma tai kucing doang. Hati-hati. Ini bahaya betul yang ini. Paham kira-kira? Jangan pada ayo kita bertetangga yang baik. Ingat, kata Rasulullah SAW dalam urusan bertetangga, ketika ada satu tetangga dijahati oleh tetangga satunya, kemudian si tetangga yang satunya dia ikhlas, ridho, mendoakan dia akan berubah menjadi baik, maka
orang yang ini, tetangga yang dizolimi, tetapi dia tidak membalas kezolimannya, maka Allah memberikan kebaikan kepada tetangga yang dizoliminya, tapi dia sabar, diberikan dia kenikmatan ketika hidup, diurusi segala urusannya sampai dia meninggal. Dicukupi oleh Allah segala urusannya ketika dia di dunia sampai ke dia masuk dalam dunia lah. Makanya posisi di sini lebih baik kita dizolimin, jangan membalas dizolimin, jangan. Biarin kita dizolim, jangan membalas dizolimin. Orang-orang kafir sekarang bertantang mententeng. Dia pikir enak kali mengenakan Habib Rizik. Mereka hari ini merasa menang. Tunggu datangnya ajal. Yang ampun mereka tadi dalam kitab tafsir Yasin. Orang-orang kafir nanti yang mati dalam keadaan kafir, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dihidupkan kembali untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar yang hanya bisa memberikan syafaat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka hari ini kita senangkan Rasulullah, biar Rasulullah semua bagaimana caranya. Jangan suka nyepelein orang, jangan bersikap berlebihan. Nanti kucing dari itu kucing, kalau didepak tuh kucing dia akan diam deh tuh kucing, kasihan banget, sedih rasanya lagi kucing. Kira-kira ya. Wa man istaghfara bi ahlihi aizazatahu khasirati bal ma'ishati ailadat al-maqsadil ladhi ya'ishu bisababihi. Dan yang terakhir, alasan pengalaman kita ini, yang terakhir, orang yang suka nyepelein bini, awas, yang punya bini, nah hati-hati. Orang yang suka menyepelekan bini, maka harus siap siaga menerima bencananya. Apa? Tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia aja. Nah, apalah kita hidup laki-laki tanpa seorang perempuan, betul tidak? Betul tidak? Duit banyak, kerjaan gagah, badan ganteng, keren, kagak laku. Mau jadi apa kita? Ayo. Makanya saya suka ngomong ke anak-anak, hati-hati, para laki, jangan suka sombong jadi laki-laki. Semua yang kita bisa perempuan bisa, tapi ada yang perempuan bisa kita nggak bisa. Saya tanya nyambelin kita bisa, betul nggak? Perempuan bisa nggak? Jadi direktur laki banyak, perempuan banyak kan jadi direktur? Jadi bos, laki-laki jadi bos, perempuan banyak kan jadi bos? Banyak. Ayo, apa yang nggak bisa dilakukan? Jadi buruh banyak. Nenek-nenek di acara Trans TV jadi kuli di pegunungan, tukang mecahin batu. Nenek-nenek pantaran nyai. Memang karena di daerah sana itu rata-rata nenek-neneknya itu dari dulu terbiasa begitu. Kalau nggak begitu badannya pada sakit. Akhirnya mereka mecahin batu tiap pagi. Beres itu dibawa, ditaruh di pala, kemudian dibawa ke bawah. Di situ dijual. Yang kerja laki-laki sama perempuan. Jadi perempuan jago nyari duit, laki jago. Oh sama. Laki bisa masak, perempuan bisa. Tapi ada yang nggak bisa, bunting. Kita bunting bagaimana? Bukan bunting, bukan. Butakek. Lu kalau dia pendekar malah. Lukman bukan bunting, perutnya besar. Hati-hati.
saya terus terang mohon maaf begini-begini takut saya bini. Kenapa? Karena kita butuh laki-laki normal. Saya bilang ini, umur 17, ketika kita balik rata-rata umur 10 tahun, kita itu udah punya rangsangan seksual, punya rancangan seks, ini kalau dijorok, timbul sampai umur 25, maka hormon kita itu terus bertambah. Makanya ketika orang mau berumah tangga, baru pertama nikah malam pertama itu bisa nyangkulnya itu sehari semalam 3 kali. Itu paling dikit. Rata-rata bisa 20 kali. Wah, orang yang mainnya tukang sindak. Macul terus tuh kebun. Kenapa? Karena memang begitu. Nah, umur 30 nih, berapa? Sehari dalam swing itu bisa 4 kali 5 kali pengennya. Ini laki-laki. Saya tanya sekarang laki-laki seminggu gak dikasih bininya? Bagaimana perasaannya? Rungsing duit banyak juga. Udah kayak orang pohon. Bener kagak? Apalagi 2 minggu dikasih stres, 3 minggu dikasih rambut rontok, sebulan kali dikasih gokil, miring gini, stres. Ngeliat paha ayam paling gantung, paha bini gua dulu ya, stres. Memang begitu. Ternyata memang Allah menghadirkan dan menciptakan kita ini sebagai manusia itu memang begitu adanya. Emang begitu adanya. Makanya dulu Raja Spanyol itu kalah itu sama Cleopatra. Betul. Kenapa? Karena bagaimanapun hebatnya laki-laki tetap ada di bawah. Ini kalau ngaji Quratul Uyun. Ini kalau nanti dengar ngaji susah, borok banget. Soal apa yang disebutin, memang begitu. Tapi bagaimana kecil, kita dikit-dikit tak. Biar nggak kita terlalu bagaimana. Jadi, makanya nanti kita nih anak-anak udah pintar. Kalau bapak kita lagi marah membabai mamanya galak, bilang Pak, jangan galak, awas butuh. Udah hidup, itu namanya bocah ngaji namanya kalau begitu. Lu bakal gede juga. Betul nggak Ustaz? Betul nggak? Hah? Kenapa laki-laki itu sampai 4? Kenapa sampai 4 saya tanya? Karena hormon kita perempuan beda. Percuma saya bilang kita banyak duit kalau nggak bisa begitu. Ayo, apa kenikmatannya? Kita ini sekata Rasul tuh nggak mungkin dibahas ini kitab. Ini bab tasawuf loh. Kenapa bab seks ini dibahas? Karena biar kita dipaham bahwa kita manusia ini diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan itu saling membutuhkan. Hati-hati, kita butuh alam jangan dirusak. Kita butuh pohon jangan dirusak. Oksigen kita nih nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada pohonan. Makanya sekarang ini mana-mana perumahan itu rame. Cuma kita doang lagi sepi pohonan nih. Di mana-mana banyak pohonan, berumah pohon, karena bagus. Jangan dirusak alamnya. Udah ada penyerapan air bagus, udah ada penyerapan air bagus. Kita butuh alam. Jadi jangan berumah tangga kita ini jangan dirusak. Yuk laki-laki ngaji. Perempuan udah ngaji lah, lakinya ngaji, beres rumah tangga. Kenapa? Karena nahkoda rumah tangga itu laki-laki. Sehebat apapun penumpang, kalau nahkodanya kagak bisa bawa perahu, nabrak tuh kapal. Betul? Kira-kira kalau nabrak yang mati nahkodanya apa itu penumpangnya? Banyak nggak nahkoda yang hancur? Banyak nggak kapal yang hancur? Banyak nggak? Apa karena penumpangnya yang rusak, apa nahkodanya yang kagak bisa bawa kapal? Saya tanya, kalau terjadi tabrakan, rata-rata yang terjadi tabrakan gara-gara penumpang apa gara-gara supir? Gara-gara supir. Jadi ya, ini ngaji kita jangan suka nyepelein, nggak boleh.
Jangan suka nyepelin bini. Jangan suka nyepelin bini. Jangan suka kasar sama bini. Awas nih, kita yang muda-muda nih, yang calon-calon nyari istri nih. Calon-calon nyari istri, awas. Hati-hati. Hati-hati tuh. Ayo. Jangan lu kan duit banyak gua yang ngasih lu. Kalau gua kelaparan lu, pusing, sakit. Gak boleh, kenapa? Karena perempuan bisa mencari rezeki. Betul nggak? Bisa dagang, perempuan bisa bahasanya. Gitu. Kenapa? Karena otak laki itu cuma satu, kalau perempuan banyak otaknya. Menurut kesehatan, kalau laki kalau cuma mikirin satu masalah dia mikirin cuma satu doang. Kalau perempuan masak, mikirin anak, mikirin jemuran, ada nggak yang begitu mengalir? Banci piring, nyapu. Masak, bayangin, bisa nggak kita sambil masak, bisa berdepak betul. Sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyapu. Pernah nggak lihat perempuan begitu? Hah? Pernah nggak? Hah? Pernah kan? Ya emang pernah orang rumah kita yang begitu. Mak kita begitu. Lo coba kalau kita masak, ngumpulin masak. Hidup ini itu semuanya. Bukan ini. Wah, ini ya. Jadi itu api itu api. Orang kemana-mana otak kita ke situ. Emang begitu otak laki-laki. Makanya sesuatu hal yang didapatkan dalam ilmu pengetahuan agama memerlukan ilmu dan pemahaman itu sangatlah penting. Tapi pemahaman bisa dihasilkan bila hati kita bersih. Jadi inti dari pengajian kita malam hari ini bahwasanya mari kita bersihkan diri kita semua, bersihkan hati kita. Jangan kita ngaji, tapi kita masih pada nyepelin orang lain. Udah disebutin nama Nabi, rasain sendiri, makanya Nabi mah gak pernah nyusahin kita. Kita yang suka nyusahin diri kita sendiri. Allah gak pernah nyusahin kita. Kita yang selalu nyusahin diri kita sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Coba, Allah gak pernah nyusahin kita, gak pernah. Dan gak pernah menakdirkan kita susah, gak pernah. Tapi setan, hati-hati nih, setan kurang ajar nih, setan. Setan bisa masuk dari rongga-rongga mulut kita, dari lubang hidung kita, dari lubang kuping kita, dari dari pori-pori kulit kita. Setan bisa masuk sampai ke hati kita. Untuk apa? Meracuni kita. Berantem sama orang, siapa tahu kita kedekin, ya. Saya kemarin tepar, saya bilang seminggu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Kata saya ini kalau mati, bagaimana? Berarti entah kalau mati juga begini kali ya. Lah saya mau ngapain? Oh berarti kita butuh orang. Apalagi kita laki kalau sakit beda sama perempuan. Kalau perempuan sakit biasa baik, kalau laki sakit, ambil air, gua gedek. Tapi memang kodrat kita begitu, laki-laki memanja. Laki-laki kalau sakit manja luar biasa kayak bocah kecil. Emang begitu, mau ustad, mau siapa kayak mau begitu adanya. Dan kita sama-sama manusia. Kalau perempuan beda. Gua kalau sakit harus sehat. Gua kalau sakit anak-anak termakan apaan? Entar dia pada mandi bagaimana? Entar cucian sampai menyuciin, piring habis pada penjibun sampai mikirin. Betul kagak? Lah kalau laki sakit ngomong baik-baik. Manis. Suara apa di luar? Teng. Somai. Mau. Ya pedes ya. Terus lupa kayaknya 2. Mulut asam banget ini, baik banget apa enak? Udah, baik. Somai dia. Sendoknya mana ini?
Kata kita, sendoknya nanyain. Ini sendoknya. Haus lagi sobat. Akhirnya balik air, curangin apa? Lah kenapa kita yang ambil nomor itu? Ambilin. Disomai habis kurang lagi. Lagi proses penyembuhan kali ya, lihat. Ya udah begitu kamu ya. Ya di kawangan bulan dari apa? Lah nyari kemana? Lo kan cuma satu doang. Kali semua ada, ya udah. Cari somai. Datang ke somai. Ya, udah rokengnya somai kan Indomie. Sudah Indomie. Makanya kalau orang sakit, kalau yang sakit laki, kita ada laki-laki yang sakit apa ada? Betul nggak? Saking bisa bini kita, udah ada, mau bantu ada, takut berjanji kan? Tidak ada. Mau apa lagi misal rep ada, ayo rumah ada, apa itu? Rice care ada, ayo bensin kalau mau, ya kan ada. Apa ada minyak kulit ada, apa? Emang begitu, bini kita bercakapnya begitu. Ya Allah. Aduh, apa sih gue? Kan mau apa ini? Saya mau diurutin dia kalau bangun urutin. Itu kan saya diurutin dia. Hujan. Langsung bilang cepet. Saya cuma hujan mulai kirim gue kalau bangun ya. Kita kan konsernya memang ada satu tujuan doang, otak laki-laki. Makanya kita wajib memuliakan perempuan itu karena itunya. Menyesal ketika kita menyakiti perempuan, nyesal apabila kita kehilangan perempuan. Ya Allah, manusia yang paling nyesal ada manusia yang kehilangan cintanya. Ya, betul. Bocor mana ini ya? Dingin banget lagi. Mana selimut? Direk-direk kita merinding, ya Allah mati gue baik, juga begini malam. Mana ini orangnya? Saya ngerasain begitu. Baru setengah jam saya ditinggal, mau pakai, mau ngomongin orang, ngomongin dia sendiri. Laki-laki nih, kita sakit. Anak kita ini pada di luar, saya dengar suara dia. Kita mau teriak, Jal. Kayak sekarang kan kita bisa dengan mendingan, Jal, enak. Mari Pak, orang kedengaran dia juga. Mau pakai siapa orang kedengaran, namanya pakai santri ya, udah tidak orang kedengaran. Bener, akhirnya cuma baik. Allah begini ternyata memang ya. Butuh kita ini. Maka di situ kita wajib memuliakan. Ya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Ingus berbaik ya. Ingus tadi tidak baik dikit ya. Orang jelek. Coba kalau kita bini kita ingusan ya. Soal dikit apa? Itu lagi sakit bang. Sakit perlu ada. Itu mah kalau bini kita yang sakit. Betul enggak? Bang ambil garpu bang. Mau ngapain? Mau makan Indomie. Itu contoh ada. Pakai garpu bang. Itu garpu aja. Kalau buka masuknya, lagu-lagu main. Sakit udah banyak aja. Pada sudah banyak sakit mah. Kita ngomong gini kita begitu betul enggak? Coba kita. Ingus. Biar baik itu tisu. Di bawah bayi tisu. Apa dia ngomong? Yang itu orang balas orang. Orang balas bini mah. Orang balas orang. Karena sifat bini itu ke suami seperti ibu ke anak. Sebanyak pun awal kesalahan yang kita nimpa para anak ke orang tua kita, ibu mah gak maafin asal kita minta maaf ke orang tua. Betul ya? Ini kita dari dulu nih durhaka orang tua, kemudian kita melas. Tapi itu beneran, jangan sinetron, yang pura-pura doang. Bagus apa? Ampunin ayah. Ayah siapa? Ayah. Ayah sekarang udah jarang orang ngomong ayah ya.
Ayo orang-orang belum. Lu orang jalan dulu kayak aye. Gua paham apa? Itu aye. Mungkin gila kali ya. Orang itu. Maafin aja maaf dosa nangis. Berpuluh-puluh tahun dalam hitungan detik diampuni kita. Begitupun kita ke bini. Dosa kita mau bini banyak banget. Banyak banget dosa kita mau bini kita. Kita melas sama bini kita. Maafin gua begini. Ya udah banyak lalu banget. Jejak banget. Cakep. Coba kalau bini kita sama orang kita, biji mata lo. Jangan begitu. Ini perempuan apa? Betul gak? Coba kalau kita emak kita, emak yang melindungi kita. Tuan, kebekuan sih. Emak kita gituin. Ini perbandingan fakta. Kita harus paham begini. Ini kajian-kajian hati. Buat apa kita jago ibadah kalau hati kita kotor? Ingatlah, mungkin kita nggak mengalami, tapi lihat kotor-kotor dalam kehidupannya begitu luar biasa. Marilah kita sadari bahwa tiada yang lebih penting daripada kehidupan yang harmonis. Tiada hidupan saling menyayangi dan saling memuliakan. Mari kita sadar minta maaf. Kita antar suami istri banyak dosa minta maaf. Antara orang tua waktu kita minta maaf. Antara kakak dan adik suka saling menzalimi tanpa terasa minta maaf. Antar warga tetangga harus wajib minta maaf. Kenapa? Tidak terasa kalau kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak jarang melukai perasaan orang lain. Betul? Makanya kalau mau jangan sampai kaget lagi masak. Neng, nah, kita ini mah, kenapa itu orang sakit? Kita laki-laki itu kalau sakit sedih, butuh ini. Saudara, butuh saudara. Anak si jago-jagonya anak. Kau mau jadi profesor, doktor Andes, semua titel kau punya, kau pangkatmu, kau tanahmu, sosok Indonesia kau punya moni, kau punya mu. Tapi orang tua tidak ridho dan tidak mencintaimu, maka semua itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia itu tidak ada gunanya. Tapi kita susah hidup apa adanya, dipenuhi dengan cinta-cinta orang tua, dipenuhi cinta-cinta saudara-saudara, dipenuhi cinta-cinta tetangga, maka begitu luar biasa indahnya kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita susah, ada masalah, maka orang-orang sekitar kita tanpa diminta pun mereka akan datang sendirinya memberikan pertolongan kepada kita. Betul-betul? Betul-betul? Bukan perlu diminta, tapi kalau tidak ada rasa cinta, seminta apapun kita, tolongin gua apa, gua lagi kesusahan, tolongin gua. Ketika tidak ada rasa cinta, tidak akan pernah ada tindakan untuk membantunya. Betul-betul. Ini yang wajib kita catat di dalam hati kita. Jangan pernah menyepelekan dan jangan pernah mencari penyakit. Kenapa? Karena penyakit ketika tiba dalam diri kita, kadang susah kita untuk bersabar. Setiap penyakit pasti ada obatnya, tetapi menunggu proses obat itu bekerja dan memberikan kesembuhan, ternyata banyak orang yang tidak sabar. Betul-betul. Saya kemarin baru 2 hari makan salad yang sembuh baik. Tenggorokan kering, rokok kagak enak, makan kagak enak, ingus meler baik. Betul. Ayo terus. Pengen sembuh kita maksa sembuh, gak bisa sembuh. Kenapa? Belum waktunya. Ternyata waktu sembuh ya orang-orang lagi ingus, tahu polanya. Ternyata begitulah solusi masalah kita. Tidak perlu terlalu dicari,
tapi mohon kepada Allah kita berbaik sangka kepada tetangga, saudara, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Jangan pernah saling menyakiti, jangan pernah saling mengganggu, jangan pernah merasa kita paling orang hebat dan tidak pernah membutuhkan kepada siapapun. Kenapa? Kalau sudah datang penyakit kepada kita, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Begitupun masalah, tidak ada yang tahu masalah kita kecuali orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan Allah barokah dan mudah-mudahan kita semua di sini diberikan hati yang terang dan mudah-mudahan kita hidup terus bahagia. Jangan Indonesia udah begini, kalau kita nggak bahagia rugi, betul? Ingat di Ciledug ini nggak ada miskin, nggak ada orang miskin. Semuanya orang cukup. Tetapi untuk menambah ini terkadang kita salah cara, akhirnya kurang. Tolong jangan salah nyepelin. Yuk, ke orang Jakarta, ikutin orang Jakarta, ibu-ibu umuran segini di Jakarta rame, pada ikut demo dari mana-mana. Jadi kita pada belum terbaik, betul? Oh, di sana pada bikin posko buat nyambut tamu dari mana-mana, pada bikin buat ini buat orang-orang. Lah di kita masih pada berantem sama saudara, sama tetangga baik, dimit-amit orangnya, betul? Hati-hati rubah mindset kita, rubah mindset malu di pesantren. Yuk, jadikan ini kendaraan kita. Ini kampung jadikan bukti bahwa kita di sini adalah kampung kita, maka wajib kita mencintai. Itu kalender sebagai wujud bagaimana step-stepan kehidupan kita harus bertambah. Step-stepan kita harus ada perubahan yang menjadi baik. Orang suka atau tidak, memperhatikan atau tidak terhadap tindakan yang sudah kita lakukan, bukan urusan kita, tetapi target kita hanyalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati-hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah diangkat musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang memiliki hutang dan saudara-saudara yang memiliki hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala urusan kita dan urusan saudara-saudara kita semua, urusan tetangga-tetangga kita semua, mudah-mudahan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara-saudara kita, hajat-hajat tetangga-tetangga kita yang belum tercapai, mudah-mudahan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan ini majelis, dengan kemuliaan ini pesantren, dengan keberkahan di sholat tanggul, dengan keberkahan di sholat tanggul, dengan keberkahan di sholat tanggul, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, segala permaksudan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doain diri kita semuanya, mudah-mudahan diri kita sehat dan seluruh saudara-saudara kita yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita dan dari keluarga kita semua yang sedang mengalami permasalahan keretakan di dalam persaudaraannya, mudah-mudahan Allah eratkan kembali, amin. Mudah-mudahan jangan sampai terpisahkan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita, mudah-mudahan ikatan keluarga kita terus terikat sampai datangnya kematian kita. Mudah-mudahan ketika kita terus bersama di majlis ini dengan rasa cinta dan saling menghargai, ketika kita dalam berumah tangga, dalam bersaudara saling memuliakan, mudah-mudahan kita dengan wasilah orang tua kita, mudah-mudahan dengan buyut-buyut kita, mudah-mudahan kita disatukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah keberkahan kita menjaga tali persaudaraan antar saudara. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Sebenarnya banyak ingin saya sambung lagi hadis Rasul, cuma memang masih mofat banget ya, masih geyeng. Apa saya geyeng ya? Masih geyeng. Tapi saya memang enak, walaupun geyeng, bahasa kayak orang keseloyo diurut. Ada bang itu
enak tuh bang, aduh sakit bang. Ini sakit ya, enak bang, bang, pijit. Engkau mah sakit tapi minta ditekan terus. Itu seharusnya kita begitu sama muslim. Kita sakit tapi sama saudara, kita saling cinta sama saudara, saling memuliakan. Walaupun sakit, anggap aja kita lagi dipijit. Pernah dipijit? Pernah dipijit, sakit enggak? Sakit enggak? Yang ngelihatnya merinding apa ketawa? Kan merinding. Banget. Tapi kita bilang terus bang, terus di situ bang, ini iya enak betul enak. Kok sakit tapi enak. Kenapa? Karena kita setuju. Jadi tolong semuanya kita di sini rasa sakit yang diakibatkan oleh saudara kita, perbuatan saudara kita, anggap aja kita lagi diurut. Mungkin ini merupakan tanda Allah ingin mengangkat kemuliaan kita, dan yang keduanya bisa ingin mengurangi segala dosa-dosa yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Dulunya baik, mengurangi dosa baik. Yang keduanya mengangkat kemuliaan pun baik, dulunya baik. Makanya terus berupaya kita jangan mau dikalahkan sama setan. Awas, setan nggak mau kita ini bersaudara, nggak mau setan. Setan itu harapan kita pecah belah. Biar ngaji kita saling bagaimana nggak enak awalnya. Ya, mudah-mudahan kita semua dilambutkan hati kita. Banyak salawat. Mudah-mudahan itu salawat mansub itu nggak perlu bagaimana lagi baca, minimal 1 kali sehari semalam baca itu salawat mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru bihadru wa tusbihu biha qulub wa tanqaliqu bil usul wa tanuri asyuru wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Baca. Itu baca kalau ada saudara kita yang hati yang keras, baca itu ya Allah, dengan keberkahan sholat tanggul ya Allah, dengan keberkahan sholat mansub ya Allah, dengan keberkahan sholat mansub ya Allah, dengan keberkahan sholat mansub ya Allah, baca ya Allah, lembutkan hati hamba tersebut ya Allah, lembutkan ya Allah, lembutkan. Jadi kalau yang satu lembut, akal enggak? Yang satu keras, yang satu lembut, akal enggak? Akal tapi keras, terang. Panas, membakar. Panas, adem. Satu api, satu air, beres nggak? Beres. Baca 1 kali minimal atau 3 kali, yang lebih bagus 11. Baca 11 kali. Tapi kalau punya hajat, anjir, baca 41 kali selama 40 hari. Baca 41 kali selama 40. Salawat itu arjen, benar-benar arjen, benar-benar arjen, tapi yakin. Di akhirnya jangan lupa dengan berkah Habib Soleh Tanggul, dengan berkah Habib Soleh Tanggul, dengan berkah Habib Soleh Tanggul, ya Allah, semoga Engkau berikan segala hajat-hajat kami. Itu wajib, itu kata kunci disebutnya. Itu perkataan para wali itu begitu. Semua alimah itu begitu. Kita sering baca doa tapi nggak pernah ada terakhir itu ya. Nah kadang makanya doa kita kadang kayak tampias itu, kayak pearanya nggak ada terasanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat ngaji dan terus lebar kebaikan dan terus kita terus masih hidup. Wallahu a'lam, kita nggak tahu tahun baru besok apa kita udah mati apa masih di sini, kita wallahu a'lam. Tapi sebaik-baiknya orang yang mati bukan kapan dia mati, tetapi ketika dia mati, apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ingat, kita nggak perlu memikirkan kapan kita mati, kapan dan di mana kita mati, nggak perlu. Tapi yang terpenting sekarang ini untuk menjemput datangnya kematian kita tersebut, terus kita melakukan segala kebaikan apapun juga, sosialkah, kemasyarakatanKah, agamakah, apapun, pokoknya lakukan perbuatan baik sampai datangnya ajal menjemput kita. Jangan pernah bosan berbuat baik, jangan pernah merasa banyak berbuat baik. Kenapa? Karena kita butuh surga itu bukan cuma sehari, tapi kita pengen masuk surga itu selamanya, dan kita pengen bahagia itu selamanya. Mudah-mudahan semakin banyak kita berbuat baik, makin banyak juga peluang yang kita dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.
ketika kita mendapatkan sesuatu problem, karena godaan seseorang yang beriman itu terkadang enggak cuma dari ibadah, tapi kita itu kadang suka mendapatkan masalah yang bersumber dari urusan hati. Nah, kalau kita belum bisa meredam, kita fokus aja dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi jangan dilayani. Banyak kalian di sini, para santri, ketika ngabdi untuk masyarakat, urusan-urusan yang nggak perlu diperpanjang, stop. Tapi kita mengurusin sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Termasuk urusan nanti di keluarga kalian ada. Jadi ketika kalian ada masalah di keluarga, jangan sampai merusak urusan kalian dengan Allah. Nanti fitnah itu namanya. Nah, makanya ketika ada bara di rumah kita, padamkan bara itu. Dengan cara apa? Satu, kalau nggak bisa bertemu islah secara langsung islah, tapi cara islahnya gampang. Yang kedua ini, Rasul mengajarkan apa? Jaga jarak dulu. Stop komunikasi. Jadi kalau misalkan islah langsung, misalkan nggak ketemu, maka jaga jarak. Dengan cara apa jaga? Stop komunikasi, stop melihat, stop urusan yang kita ini. Paham di sini? Jadi hati-hati. Urusan dakwah kita lebih penting daripada urusan pribadi. Ingat, urusan Tuhan kita lebih penting daripada urusan dunia. Ingat, ada sesuatu hal yang lebih penting. Itulah kehebatan orang-orang yang beriman. Mereka mengikuti utusan-utusan Allah. Bagaimana utusan Allah itu berbuat, maka dia mengikutinya. Kita contoh para nabi, kita contoh para wali, kita contoh para ulama, maka insya Allah kehidupan kita pasti bahagia. Dan insya Allah pasti kehidupan kita akan mulia dunia wal akhirat. Jadi kalau ada problem di mana saja, baik urusan usaha, urusan pribadi, urusan kerjaan, urusan keluarga, kalau nggak bisa langsung islah, bertemu langsung, pakai cara yang kedua. Apa? Jaga jarak. Physical distancing. Biar apa hatinya? Biar pada adem dulu. Kalau udah adem, boleh nanti dimulaikan islah lagi. Wajib ingat, semua perbuatan kebencian itu bersumber dari satu doang. Siapa? Musuhnya Rasulullah. Musuh kita juga. Siapa? Setan. Bukan kita nggak ada urusan. Setan itu urusan hati kita, cuma setan doang. Kita nggak ada urusan. Kita ingin dihancurkan sebagai umat Rasulullah oleh setan laknatullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nastaghfirullah wa fa'ala karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa tasbihu qulub wa taqalib wa bi'uzur wa qalilu bi'ashur wa azul mansur. Allahumma salli ayatahi wa ilman laduni. Allahumma salli ayatahi wa ilman laduni. Allahumma salli ayatahi wa ilman laduni. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa atina min fadlika amman siwa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astajib du'ana